kelompok 3 ingin mempresentasikan kolonialisme bangsa Inggris di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Aziza, nama saya Nurul Traufinti, nama saya Hari Retulfa, nama saya Mutatula Rahmadani, Nama saya Habibah Nuraini. nama saya Putri Rubini. Kami dari kelas 11 Wakan. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia. Sejak abad ke-17, para pedagang Inggris sudah berdagang sampai di daerah India Timur. Para pedagang Inggris mendirikan komisi dagang yakni East India Company pada tahun 1600. Dengan daerah populasinya adalah India. Pusat kekuatan EIC adalah Fakulta India. Dan dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Penyebab datangnya Inggris ke Indonesia mencari kekayaan termasuk perdagang, menyalurkan jiwa penjajah, meyakini keberadaan Presiden John, menyebarkan agama, mencari kemuliaan bangsa. Tujuan datangnya Inggris ke Indonesia. Bangsa Indonesia ke Nusantara pada 1811 dengan kongsi dengan bernama East India Company. Tujuannya merebut seluruhnya kekuasaan Belanda yang saat itu sudah menguasai sebagian besar Nusantara. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanannya berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Menurut peta pelayaran, pengalaman kedua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth pertama meningkatkan pelayaran internasionalnya. Hal ini dilakukan dalam rangka menggalakkan ekspor wool, menyaingi perdagangan Spanyol dan mencari rempah-rempah. Ratu Elizabeth pertama kemudian memberi hak istimewa kepada East India Company untuk mengurus perdagangan dengan Asia. East India Company ini mengirim armadanya ke Indonesia. Armada East India Company yang dipimpin James Lancaster berhasil melewati jalan Portugis lewat Afrika. Namun mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang Portugis dan bajak lautnya Melayu di Selat Malaka. Kolonialisme Inggris di Indonesia tanggal 18 September 1811 adalah tanggal dimulai kekuasaan Inggris di Hindia. Gubernur Jenderal Lord Pinto secara resmi mengangkat Thomas Stamford Raffles sebagai penguasa pusat pemerintah Inggris. Berkedudukan di Batavia sebagai penguasa di Hindia, Raffles mulai melakukan langkah-langkah untuk memperkuat kedudukan Inggris di tanah jajahan. Dalam rangka menjalankan pemerintahnya, Raffles berpegang pada 3 prinsip, yaitu ada segala bentuk kerja rodi dan penyerahan wajib dihapus, diganti penanaman bebas oleh rakyat. 2. Peranan para sejarah Indonesia 47 sebagai pemungut pajak dihapuskan pada para bupati dipasukan sebagai bagian pemerintah koloni. 3. Atas dasar pandangan bahwa tanah itu milik pemerintah, maka rakyat dianggap sebagai penyewa. Thomas Stamford Raffles berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Kebijakan datangnya Inggris ke Indonesia. Bidang pemerintah secara geopolitik, Jawa dibagi menjadi 16 suku presiden. Raffles mengambil strategi membina hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa yang sekiranya membenci Belanda. Strategi ini sekaligus sebagai upaya mempercepat penguasaan Pulau Jawa sebagai basis kekuatan untuk menguasai kepulauan Nusantara.
Para bupati diangkat menjadi pegawai negeri, daerah keraton Yogyakarta dan Surakarta dipersempit dan mengurangi kekuasaan raja. Secara bidang ekonomi, pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah atau disebut dengan land rent yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian uang, yaitu ada penghapusan penyerahan wajib hasil bumi, penghapusan kerja rodi dan perbudakan, penghapusan sistem monopoli, dan peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum